Salah satu profesor yang punya otoritas untuk berbicara dalam bidang hukum adalah Profesor Yusril Iza Mahendra. Dalam sebuah wawancara yang diadakan oleh awak media, Yusril Iza Mahendra sebagai profesor di bidang hukum mengatakan bahwa ketika kita bicara tentang hukum, maka hukum itu juga terkait dengan penafsiran. Karena itu mengapa Yusril Iza Mahendra mengatakan hukum sangat membutuhkan filsafat. Karena dengan filsafat didekatkan dengan studi hukum, maka apa yang diuraikan dalam wacana di seputar hukum akan mendapatkan penjelasan-penjelasan yang mendasar terkait dengan mengapa sebuah hukum itu kemudian dapat dikonstruksi dan pada akhirnya tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan kepada siapapun yang mencari keadilan. Disinilah ketika kita bicara hukum yang harus terbuka pada ilmu filsafat, itu membuat hukum pada akhirnya dibaktikan untuk upaya-upaya mencari kebenaran dan nilai-nilai hukum yang basisnya adalah keadilan itu tidak akan dilacurkan oleh berbagai macam kekuatan selain kekuatan hukum demi keadilan dan demi kebenaran. Fakta yang terjadi hari-hari ini bahwa hukum seringkali dipermainkan dan hanya menguntungkan orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya afiliasi dalam kekuasaan dan politik. Itulah salah satu fakta yang harusnya menyadarkan kita untuk kembali mengingat bahwa hukum pun tidak boleh berdiri sendiri. Menurut Profesor Yusril Iza Mahendra, hukum harus disandingkan dengan filsafat agar kekuatan filsafat itu menolong semua orang pada akhirnya membuat hukum itu menjadi kekuatan untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran kepada semua orang tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih, dan hukum diarahkan bagi upaya memajukan demokrasi di sebuah negara. Berdasarkan catatan itu, saya ingin memberikan komentar terkait dengan perang opini di seputar apa yang kita lihat sebagai fakta hukum atau fakta politik di seputar penersangkaan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita melihat fakta sosial dan politik dalam pemberitaan media sosial bahwa nampaknya ada perang opini yang sengaja dihembuskan oleh KPK dan oleh PDIP dalam rangka memastikan konstruksi hukum masing-masing pihak itu sangat kuat, dan bahkan masing-masing pihak mencoba menelanjangi dan memberikan catatan-catatan kritis terhadap pihak yang lain. Dalam hal ini PDIP mengkritik KPK, sebaliknya juga KPK mengkritik PDIP sebagai pihak-pihak yang punya kepentingan terkait dengan penersangkaan Hasto Kristianto. Bagaimana kita memberikan catatan kritis terkait dengan perang opini yang terjadi di antara KPK dan PDIP, dan apakah catatan yang diberikan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra tentang hukum yang harus terbuka pada masukan ilmu filsafat itu menolong pada akhirnya untuk mengerti bahwa apa yang terjadi di dalam persoalan hukum yang sedang dialami oleh Hasto Kristianto itu murni adalah persoalan hukum dan tidak perlu dibaca sebagai sebuah persoalan yang ditarik dalam ranah politik. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini.
teman-teman, ketika kita lihat pemberitaan di media sosial akhir-akhir ini, nampaknya ada perang opini terkait dengan penersangkaan KPK terhadap Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto. PDIP menuduh bahwa KPK telah melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Mengapa? Karena sikap yang ditunjukkan oleh KPK itu lebih memperlihatkan bahwa ada remote control yang di luar KPK yang sengaja bermain untuk mempengaruhi para penegak hukum, dalam hal ini KPK, sehingga KPK kemudian melakukan tindakan hukum dengan menersangkakan Hasto Kristianto. Namun KPK tidak mau diam. Para komisioner KPK dan para juru bicara KPK telah memberikan klarifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh KPK dengan menersangkakan Hasto Kristianto, bahkan hingga melakukan penggeledahan terhadap rumah Hasto, itu adalah semata-mata tindakan hukum yang terukur, yang terencana, dan tidak pernah dimaksudkan sebagai sebuah show of force atau abuse of power yang dilakukan oleh penegak hukum yang bernama KPK. Sehingga KPK ingin memberikan pertanggungjawaban terhadap publik luas di tanah air bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah murni penegakan hukum yang diarahkan untuk menolong publik luas mengetahui bahwa ada persoalan terkait dengan status hukum Hasto Kristianto yang sudah diposisikan sebagai tersangka. Disinilah teman-teman kita lihat bahwa perang opini ini membuat kita gaduh tentang siapa yang sebetulnya menjadi pihak yang benar dan siapa pihak yang dalam hal ini sengaja untuk memperkeruh suasana dengan membuat persoalan hukum ini seolah-olah menjadi persoalan politik. Dalam konteks ini teman-teman, izinkan saya berpendapat bahwa dalam konteks penersangkaan Hasto Kristianto, kita harus membaca persoalan ini sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, tanpa harus dibaca bahwa apa yang dilakukan KPK itu sebagai langkah politik karena ada remote control yang datang dari kekuatan atau kekuasaan politik di luar KPK yang ingin mempengaruhi KPK sendiri, sehingga KPK menjadi lembaga penegak hukum yang tidak independen atau kehilangan independensinya, sehingga menjadi lembaga hukum yang terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan politik dan kekuasaan. Dalam konteks inilah teman-teman, catatan yang diberikan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra yang mengatakan bahwa hukum itu harus terbuka pada filsafat agar menolong hukum itu tetap fokus pada marwahnya untuk mencari hal-hal yang fundamental sehubungan dengan upaya menegakkan hukum. Itu harusnya menjadi bagian dari upaya yang sadar yang dilakukan oleh KPK, tanpa harus kita maknai bahwa KPK sedang terkooptasi oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Saya tidak membaca kesan itu, tetapi saya justru menemukan apa yang disampaikan oleh seorang Profesor Yusril Iza Mahendra itu adalah bagian yang sedang dilakukan oleh KPK. KPK hendak membuat konstruksi hukum yang membuat segala sesuatu terang benderang dan menjadi jelas, yaitu dengan memposisikan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus kaburnya Harun Masiku yang sampai hari ini kita tidak pernah ketahui keberadaannya. Apa yang dilakukan KPK sekali lagi murni adalah sebuah proses hukum yang wajar, yang normal. Apalagi ketika KPK kemudian melakukan tindakan hukum dengan menggeledah rumah Hasto Kristianto. Maka itu pun harus dibaca sebagai langkah hukum yang normal, yang wajar. Bukan sebuah penyalahgunaan kekuasaan hukum yang hendak ditunjukkan oleh KPK. Dalam hal ini, cara membaca para aktivis atau elit PDIP yang merasa bahwa KPK sudah tidak independen dan melakukan show of force atau penyalahgunaan kekuasaan. Lagi-lagi itu adalah sebuah komentar-komentar yang justru ingin mengalihkan isu yang sebenarnya.
bahwa Hasto Kristianto di mata hukum dalam konstruksi hukum Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pihak yang turut bertanggung jawab dalam rangka kaburnya Harun Masiku yang hari ini kita tidak pernah tahu keberadaannya. Jadi teman-teman, mari kita tunggu waktu yang tepat apakah konstruksi hukum yang dibangun oleh KPK yang saya katakan itu ditopang dengan sebuah perspektif pemikiran filsafat tertentu. Dalam hal ini filsafat hukum yang tujuannya adalah KPK ingin memastikan penegakan hukum menyasar semua orang dan semua orang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, dalam hal ini Hasto Kristianto, dan karena itu kita mau dukung KPK sebagai sebuah langkah yang terbaik yang dilakukan oleh lembaga ini untuk memastikan bahwa kasus yang sedang menjerat Harun Masiku itu bisa dijelaskan dalam konstruksi hukum yang seterang-terangnya, sejelas-jelasnya untuk nilai keadilan dan kebenaran yang harus dimenangkan dalam persoalan-persoalan hukum yang sedang terjadi di Republik kita. Karena itu, jangan kita gaduh dengan isu lain bahwa ada politisasi KPK atau ada intervensi kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintahan yang membuat KPK melakukan abuse of power, tetapi konsistenlah bahwa KPK sedang melakukan langkah-langkah hukum yang ditopang oleh sebuah filsafat hukum yang diyakini oleh KPK bahwa tujuan mereka melakukan tindakan hukum atas Hasto Kristianto dan penggeledahan rumah Hasto itu murni adalah sebuah langkah hukum dibangun oleh kepentingan filsafat hukum yang nilai keutamanya adalah keadilan demi kebenaran.